Okay, Naufal, should we wait your other friends in group or we just start without them? Hmm? Apakah kita harus mulai tanpa teman-teman kamu? Baru manggil, Bang. Baru manggil. Bukhari ya? Ayo Ahmad Noval, Bukhari. ayo Noval. Ahmad Bukhari ya? Ayo Noval dipercepat yuk. Tunggu. Muhajirin Arafi, are you there? Hadir, Mem, hadir. Okay, Aditya, are you there, Aditya? There's no Aditya. You just switch on your Google Meet and then you go on. Zaki Hodri. Raja. I'm sure that Raja isn't there. Raja, are you there? Hadir, Mem. Have you wake up, Raja? Oh, Raja. Are you in canteen, Raja? No? In the room. Oh my God. Still in the room. Dia di puncak, Mem. Puncak. Oh. Masih libur ini dia, kejepit. Apa namanya? Masih panjang liburnya. Okay, Naufal, come on. Your friends. Dia lagi nunggu buku. Baru manggil Bukhari, Bang. Bukhari, and who is the other one? In the home dia, Mem. Naufal Amil. Beside Apa? Ashrafi, beside Bukhari, who is your other friends? One more friends in your in group. Teman kamu satu lagi dalam grup siapa? Selain siapa tuh? Naufal, keluar malah Naufal nih. Muhammad Faik, Mem, satunya. Muhammad Faik Ahnaf. Faik. Oh, Faik. Okay. Bukhari already came. Where is Bukhari? Hadir, Mem. Okay. Bukhari Halo. come. And your friends Naufal Amil go. No. Faik, one more. Faik in Ma'had. Faik ada di Ma'had bukan? Nggak ada. Kurang tahu ya, Mem. Noval. Aduh, jadi mana? Noval. Naufal dari tadi udah kemana ini? Noval mencari Baru Faik. ngebangun. Mencari Baru Faik, bangun. Mem. Kenapa? Naufal mencari Faik. Iya, Mem. Noval lagi nyari Faik. Oke. Faik bukannya yang di belakang kamu ya, Muhammad Hibatullah. Gimana tuh, Mem? Gimana? Faik bukan yang di belakang kamu itu fotonya. Orangnya atau Ya, fotonya itu? enggak. Iya, kalau fotonya ya, Mem. Iya, itu, Mem. Dia lagi ngumpet di belakang saya, tapi dia gendut. Salah. Malah ngumpet di Kok belakang nggak yang dipanggil kecil. aja itu? Itu Faik ada belakangnya Muhajidan itu. Hibatullah.
Ayo, kalau misalnya Faik nggak ada kabar, barangkali bisa dimulai saja tanpa Faik. Baik. On cam atau gimana nih, men? Ayo, come on. Maybe you can share your screen first, or you send your journal to our group so I can read it. Ada nggak? Udah ada, Nov. Udah ada. Langsung dimulai atau gimana, Mem? Okay, you can start it. Have you sent it to group? Sudah dikirim ke grup? Oh, kirim ke grup, Pak. Oke. Oke, bisa dimulai, Mem? Okay, you can start it now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri bersama kelompok saya. Kami dari kelompok 8 ingin membawakan presentasi bahasa Inggris dengan judul efektivitas dakwah melalui penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Makalah ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Bukhari Alina Iskandar, bersama teman saya, Noval Amir Rizky, dan satu lagi Muhammad Faik. Oke, untuk abstraknya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan bahasa Inggris sebagai media dakwah dalam menjangkau audiens yang lebih luas di era globalisasi. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memungkinkan pesan tetapi juga kepada audiens global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan studi literatur. Data dianalisis untuk melihat efektivitas bahasa Inggris dalam penyampaian pesan dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dapat memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan komunikasi lintas budaya, serta membantu menampilkan Islam sebagai agama yang universal. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan bahasa Inggris, komunikator, dan pemahaman terhadap budaya audiens. Selain itu,
Penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah juga memberikan peluang bagi pengembangan dakwah digital melalui media sosial dan platform online. Hal ini membuat pesan dakwah lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan di berbagai negara. Meski demikian, diperlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi para dai agar mampu menyampaikan pesan secara tepat, menarik, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kesimpulannya, penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah cukup efektif jika didukung keterampilan bahasa yang baik dan strategi komunikasi yang tepat. Pendahuluan, perkembangan globalisasi dan teknologi komunikasi telah mendorong transformasi dakwah dari aktivitas yang bersifat lokal menjadi fenomena yang berskala global. Dakwah tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah memanfaatkan media digital dan komunikasi lintas budaya untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nurupalah N tahun 2025. Dalam konteks ini, dakwah dituntut untuk adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi, agar pesan keislaman tetap relevan dan efektif disampaikan kepada masyarakat modern. Bahasa sebagai instrumen utama komunikasi memiliki peran strategis dalam keberhasilan dakwah. Pemilihan bahasa yang tepat tidak hanya mempengaruhi pemahaman audiens, tetapi juga menentukan efektivitas penyampaian pesan secara keseluruhan. Basori AH tahun 2022. Dalam era global, bahasa Inggris telah berkembang sebagai lingua franca yang digunakan dalam komunikasi internasional, termasuk dalam penyebaran informasi keagamaan. Penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah membuka peluang untuk menjangkau masyarakat global, serta memperluas penyebaran nilai-nilai Islam ke berbagai latar belakang budaya dan geografis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah, khususnya melalui media sosial, mampu meningkatkan jangkauan audiens internasional, serta memperkuat citra Islam yang moderat dan inklusif. Zaman WK tahun 2025. Namun demikian, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh penggunaan bahasa itu sendiri, melainkan juga oleh strategi komunikasi, kemampuan linguistik dai, serta sensitivitas terhadap perbedaan budaya audiens. Selain itu, dakwah sebagai proses komunikasi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, agar pesan yang disampaikan tidak mengalami distorsi makna. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua dai memiliki kompetensi bahasa yang memadai, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pesan yang disampaikan. Di sisi lain, perbedaan latar belakang budaya dan interpretasi bahasa dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami pesan dakwah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi penggunaan bahasa Inggris sebagai media dakwah global dengan realitas implementasinya di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam dakwah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyampaian pesan dakwah dalam konteks global. Pak, boleh dibantu, Pak? Selanjutnya, Nanti dibagi. landasan teori. Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam yang bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran melalui pendekatan yang persuasif. Dalam perspektif komunikasi dakwah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai proses interaksi antara komunikator
dan audiens. Menurut Wahidin Saputra 2011, dakwah adalah proses komunikasi yang dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi individu agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah sangat bergantung pada kemampuan penyampaian pesan. Selain itu, dakwah juga menuntut adanya strategi komunikasi yang tepat agar pesan dapat diterima dengan baik. Dengan demikian, dakwah memiliki hubungan erat dengan prinsip komunikasi yang efektif. Bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi yang berfungsi menyampaikan pesan, gagasan, serta nilai-nilai kepada orang lain. Dalam konteks dakwah, bahasa berperan sebagai media yang menentukan keberhasilan. Penyampaian pesan digunakan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain. Penggunaan bahasa yang tepat akan mempermudah audiens dalam memahami pesan yang disampaikan. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kurang sesuai dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemilihan bahasa menjadi faktor penting dalam efektivitas komunikasi dakwah. Dalam era globalisasi, bahasa Inggris telah berkembang menjadi bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Bahasa ini berfungsi sebagai lingua franca yang memungkinkan komunikasi lintas budaya dan negara. Menurut David Crystal 2003, bahasa Inggris merupakan bahasa global yang memiliki peran dominan dalam komunikasi internasional. Dalam konteks dakwah, penggunaan bahasa Inggris memberikan peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini memungkinkan pesan dakwah disampaikan tidak hanya kepada masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat global. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu kompetensi penting bagi dai di era modern. Efektivitas komunikasi dakwah dapat dilihat dari sejauh mana pesan yang disampaikan mampu dipahami dan mempengaruhi audiens. Komunikasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara penyampaian dan kesesuaian dengan karakteristik penerimaan pesan. Menurut Onong Uchejana Effendi 2003, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menimbulkan perubahan sikap dan perilaku. Dalam dakwah, efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dai dalam memilih bahasa dan metode penyampaian. Penggunaan bahasa yang tepat akan meningkatkan pemahaman audiens terhadap pesan dakwah. Dengan demikian, strategi komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam kegiatan dakwah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam dakwah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi. Menurut penelitian dalam jurnal At-Tariq 2019, dakwah yang disampaikan dengan pendekatan komunikasi yang tepat mampu meningkatkan pemahaman audiens. Selain itu, penelitian dalam jurnal Diexis 2018 menyatakan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang efektif. Sementara itu, penelitian dalam jurnal JADE 2020 menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dapat memperluas jangkauan audiens dalam komunikasi global. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris memiliki potensi besar sebagai media dakwah. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Inggris perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks efektivitas komunikasi dakwah.
Ini share screen-nya kenapa hilang nih? Tadi Biar sambil dilihat lah ya. metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam dakwah, khususnya dalam konteks komunikasi digital dan lintas budaya. Menurut Moleong tahun 2017, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan bagaimana praktik dakwah bahasa Inggris dilakukan serta bagaimana respon audiens terhadap pesan yang disampaikan. Penentuan lokasi dan penelitian. Penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus PTIK Jakarta serta pada ruang digital atau internet. Pemilihan kampus PTIK Jakarta didasarkan pada pertimbangan bahwa kampus ini merupakan institusi berbasis keislaman yang aktif dalam kegiatan dakwah, baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, observasi melalui internet dilakukan pada berbagai platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok yang menampilkan konten dakwah berbahasa Inggris. Lokasi digital dipilih karena dakwah saat ini tidak hanya berlangsung secara tatap muka, tapi juga berkembang melalui media online yang memungkinkan jangkauan audiens secara global. Penentuan subjek informan penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap topik penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi mahasiswa PTIK Jakarta yang terlibat atau memahami kegiatan dakwah, khususnya yang menggunakan bahasa Inggris. Dai atau pengisi konten dakwah digital yang menggunakan bahasa Inggris sebagai media komunikasi. Audiens atau pengguna media sosial yang menjadi penerima pesan dakwah berbahasa Inggris. Apabila data yang diperoleh belum mencukupi, maka digunakan teknik snowball sampling, yaitu mencari informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut. 1. Observasi. Observasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi langsung, pengamatan terhadap aktivitas dakwah di lingkungan kampus PTIK Jakarta. Observasi tidak langsung atau online, yaitu pengamatan terhadap konten dakwah berbahasa Inggris di media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Observasi difokuskan pada cara penyampaian pesan, penggunaan bahasa Inggris, serta interaksi dengan audiens. 2. Studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan dakwah, komunikasi, dan penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi global. 3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa konten video dakwah berbahasa Inggris, teks atau caption dakwah di media sosial, materi komunikasi dakwah yang relevan. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Reduksi data, yakni menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil observasi, dokumentasi, dan studi literatur yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah. 2. Penyajian data. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman
pemahaman mengenai pola komunikasi dakwah. 3. Penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan terkait efektivitas penggunaan bahasa Inggris dalam menyampaikan pesan dakwah pada audiens. Selanjutnya, uji keabsahan data. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil observasi langsung, konten digital, serta literatur ilmiah. Selain itu, dilakukan pula pengecekan konsistensi data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan maupun di media digital. Hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perluasan jangkauan komunikasi dakwah, terutama di era digital. Berdasarkan hasil observasi terhadap beberapa konten dakwah di platform YouTube, TikTok, dan Instagram, ditemukan bahwa penggunaan bahasa Inggris mampu menarik perhatian audiens dari berbagai negara dan latar belakang budaya. Kuliah gitu. Konten dakwah yang menggunakan bahasa Inggris cenderung memperoleh interaksi yang lebih luas melalui komentar, jumlah penonton, serta penyebaran ulang konten di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris berfungsi sebagai media komunikasi global yang mempermudah penyampaian pesan Islam kepada masyarakat internasional. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah memberikan kesan modern, terbuka, dan universal. Banyak audiens menilai bahwa dakwah berbahasa Inggris lebih mudah diterima oleh kalangan muda dan masyarakat internasional karena menggunakan gaya komunikasi yang sederhana serta menyesuaikan dengan perkembangan media digital. Selain itu, penggunaan istilah yang komunikatif dan tidak terlalu formal membantu audiens memahami isi pesan dakwah secara lebih efektif. Dengan demikian, bahasa Inggris tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi strategi dakwah dalam membangun citra Islam yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa dai dan kreator dakwah digital, ditemukan bahwa kemampuan bahasa Inggris komunikator sangat mempengaruhi efektivitas penyampaian pesan. Dai yang memiliki penguasa bahasa Inggris yang baik cenderung mampu menjelaskan materi dakwah secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami audiens. Sebaliknya, keterbatasan kemampuan bahasa dapat menyebabkan pesan menjadi kurang tersampaikan secara optimal. Dalam beberapa konten yang ditemukan adanya kesalahan pengucapan maupun penggunaan kosakata yang kurang tepat sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan audiens internasional. Selain faktor kemampuan bahasa, pemahaman terhadap budaya audiens juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan dakwah berbahasa Inggris. Konten dakwah yang mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya dan karakter audiens terlihat lebih mudah diterima. Penggunaan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan masyarakat global membuat pesan dakwah terasa lebih dekat dan aplikatif. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dakwah tidak hanya bergantung pada bahasa, tetapi juga pada kemampuan komunikator memahami kondisi sosial dan budaya penerima pesan. Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mendukung efektivitas dakwah berbahasa Inggris. Platform digital memungkinkan pesan dakwah disampaikan secara cepat, luas, dan mudah diakses kapan saja. Fitur video pendek, serang langsung, dan kolom komentar menciptakan interaksi yang lebih aktif antara dai dan audiens. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi memberikan peluang besar bagi dakwah Islam untuk berkembang secara global melalui penggunaan bahasa internasional. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan beberapa hambatan dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai media dakwah. Tidak semua dai memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris yang memadai sehingga
masih terdapat keterbatasan dalam penguasaan tata bahasa, pengucapan maupun pemilihan istilah yang sesuai. Selain itu, adanya perbedaan budaya dan interpretasi bahasa juga dapat memunculkan kesalahpahaman dalam memahami pesan dakwah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi bahasa serta pelatihan komunikasi lintas budaya bagi para dai agar pesan yang disampaikan lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah merupakan bentuk adaptasi komunikasi Islam terhadap perkembangan globalisasi dan teknologi digital. Bahasa Inggris sebagai lingua franca memungkinkan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas tanpa dibatasi wilayah geografis. Temuan ini sejalan dengan teori David Crystal yang menyatakan bahwa bahasa Inggris memiliki posisi dominan sebagai bahasa komunikasi internasional. Dalam konteks dakwah, penggunaan bahasa Inggris memberikan peluang bagi penyebaran nilai-nilai Islam kepada masyarakat global dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dalam perspektif komunikasi dakwah, efektivitas penggunaan bahasa Inggris dapat dilihat dari kemampuan pesan dalam mempengaruhi pemahaman dan respon audiens. Berdasarkan hasil observasi, audiens cenderung lebih tertarik pada dakwah yang menggunakan bahasa sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan gaya komunikasi media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada isi pesan, tapi juga pada metode penyampaiannya. Temuan ini sesuai dengan teori komunikasi efektif Onong Uchajana Effendi yang menekankan bahwa komunikasi dianggap berhasil apabila mampu memberikan pengaruh terhadap sikap dua dan pemahaman penerima pesan. Penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah juga memperlihatkan adanya informasi metode dakwah dari konvensional menuju dakwah digital. Media sosial menjadi ruang baru bagi aktivitas dakwah karena mampu menghadirkan komunikasi yang lebih cepat dan interaktif. Dakwah digital memungkinkan audiens dari berbagai negara untuk mengakses materi keislaman tanpa harus hadir secara langsung di majelis ilmu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola penyampaian dakwah menjadi lebih fleksibel dan modern. Selain memberikan peluang besar, penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah juga menuntut adanya kompetensi komunikasi yang memadai dari seorang dai. Kemampuan berbicara, pengusahaan kosakata, pengucapan, dan pemahaman budaya menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pesan dakwah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa audiens lebih mudah menerima dakwah yang disampaikan dengan pengucapan jelas dan gaya bahasa yang natural. Sebaliknya, kesalahpenggunaan bahasa dapat mengurangi kredibilitas komunikator dan menyebabkan pesan kurang dipahami secara maksimal. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya menjadi tantangan tersendiri dalam dakwah berbahasa Inggris. Audiens internasional memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, sehingga pesan dakwah harus disampaikan dengan pendekatan yang lebih universal dan tidak menyinggung perbedaan budaya tertentu. Oleh karena itu, dai dituntut untuk memahami karakter audiens agar komunikasi berlangsung secara efektif. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Inggris tidak cukup hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga harus disertai kemampuan adaptasi budaya. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dakwah cukup efektif dalam memperluas jangkauan dakwah dan membangun komunikasi global. Namun, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa komunikator, strategis komunikasi, serta pemahaman terhadap budaya audiens. Dengan dukungan media digital, penggunaan bahasa Inggris memiliki potensi besar untuk menjadi sarana dakwah modern yang mampu menyebarkan nilai-nilai Islam secara luas di tingkat internasional. Hah? Tidur kan?
Al? Faik belum masuk juga ini. Belum, Mem. Oke, dilanjut. Apa kayaknya tidur. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai media komunikasi dalam dakwah memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama melalui media digital. Bahasa Inggris memungkinkan pesan dakwah disampaikan kepada masyarakat internasional, sehingga dakwah tidak lagi terbatas pada lingkungan lokal. Penggunaan bahasa Inggris juga membantu membangun citra Islam yang universal, modern, dan terbuka terhadap perkembangan globalisasi. Efektivitas dakwah berbahasa Inggris dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kemampuan bahasa komunikator, strategi penyampaian pesan, penggunaan media digital, serta pemahaman terhadap budaya audiens. Dai yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik cenderung lebih mudah menyampaikan pesan secara jelas dan menarik. Selain itu, media sosial menjadi sarana penting dalam mendukung penyebaran dakwah karena mampu menghadirkan komunikasi yang cepat, luas, dan interaktif. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan dalam penggunaan bahasa Inggris sebagai media dakwah, seperti keterbatasan kemampuan bahasa sebagian dai dan perbedaan budaya audiens yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlakukan peningkatan kompetensi bahasa Inggris dan pemahaman komunikasi lintas budaya agar dakwah dapat disampaikan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Bagi para dai dan komunikator dakwah, disarankan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam pengusahaan kosakata, pengucapan, maupun teknik komunikasi publik. Kemampuan tersebut penting agar dakwah dapat disampaikan secara lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens internasional. Selain itu, dai juga perlu memahami karakteristik budaya audiens agar komunikasi dakwah tidak menimbulkan kesalahpahaman. Bagi institusi pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi berbasis dakwah, disarankan untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris dan komunikasi digital kepada mahasiswa agar mampu menghadapi perkembangan dakwah global di era modern. Penguasaan bahasa asing dan teknologi komunikasi dapat menjadi bekal penting bagi generasi dai masa depan dalam menyampaikan pesan Islam secara lebih luas. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan ruang lingkup yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas dakwah berbahasa Inggris, khususnya dalam konteks media digital, komunikasi lintas budaya, dan pengaruhnya terhadap pemahaman audiens internasional. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahpahaman, Mohon dimaafkan. dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Ini nanti kalau misalnya saya tiba-tiba mati layarnya, nanti silakan masuk lagi ya. Nanti saya kasih link yang baru karena ini dalam waktu 15 menit dia akan tertutup. Oke, sebelumnya saya mau tahu ini ya. Ini kelompok kalian ini memang sengaja berdua dari awal apa gimana? Karena saya lihat dari jurnalnya juga Faik emang nggak ada di jurnal. Kenapa? Belum ini, Mem. Belum dimasukin namanya. Lupa nih. Lupa. Ya. Emang Faik nggak ikut ngerjain? Apa nih? Faik
Baiknya nggak ikut ngerjain jurnal juga? Enggak. Enggak. Okay, that's the first point. And then, as I see, the content of your journal is good. Sebenarnya dari kontennya sudah bagus ya. Hanya saja saya mau lihat nih, coba kembali lagi, permasalahannya adalah di catatan kaki ataupun body note atau apa referensi. Coba you can show your journal maybe. Okay. Bagian mana? No footnote, no body note, right? Nggak ada footnote, nggak ada body note ya? Betul, Mem. Ya makanya itu kalau misalnya Mas AI kadang-kadang suka kayak gitu, dia nggak menampilkan. Itu ada beberapa sih yang kamu buat body note, tapi saya lihat melihat dari banyaknya apa namanya referensi kamu harusnya sepadan dengan body note yang ada ya enggak? Kemarin jujur Mem, ini saya ngetik bukannya dari AI. Kemarin tuh ditambahin body note sama footnote-nya, cuman saya pikir nanti aja belakangan. Jadi lupa Mem. Oke, berarti poinnya silakan ditambah dulu ya sebelum diupload, nanti body note-nya disesuaikan dengan referensi kamu. Baik. Kemudian ya tinggal disamakan aja. Kalau untuk abstraknya posisinya sudah bagus. Nah, landasan teorinya juga sudah ada. Cuma ini kenapa ada dua hasil ya? Yang pertama kamu buat hasil penelitian, yang kedua ada hasil dan pembahasan. Maksudnya gimana itu? Kan Itu bagian bawah yang ngetik Nopal Amil Mem. Saya bagian atas. Terus Jelaskan Nopal Amil. Gimana? Ya, saya ngetik di bagian atas, terus yang di bagian bawahnya ada beberapa novel Amil yang mengetik. Oh, jadi nggak di apa lagi, nggak diulang kembali baca. Belum sempet Mem. Sekian lama ini kelompok ke-7 ya. Belum sempat. Ke-8 Mem. Jadi ini coba dirapiin. Artinya kalau dari kontennya ini kamu masih tidak apa ya? Tidak berurutan gitu ya, atau misalnya ada judul-judul yang harusnya ditiadakan. Dari awal kan ada abstrak, kemudian ada pendahuluan. Setelah pendahuluan kamu pakai landasan teori. Harusnya metode penelitian dulu. Metode penelitiannya dulu baru dia landasan teori. Paham ya? Kemudian setelah landasan teorinya nanti baru dia kamu ke hasil dan pembahasan. Nah, jadi kalau memang pembahasannya banyak, maka hasil dan pembahasan ini kamu pecah setelah kamu buat judul besar hasil dan pembahasan gitu. Jadi hasil dan pembahasan baru hasil pembahasannya gitu kan. Jadi setelah hasil baru di bawah hasil kamu tampilkan hasil bla 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 bla. Setelah itu baru di bawahnya pembahasan. Jadi tapi bukan kayak gini nih, malah kebalik. Di atas itu ada hasil penelitian, kemudian di bawahnya hasil dan pembahasan. Malah terbalik dia ya. Nah, baru masuk kepada simpulan dan saran dan daftar pustaka. Saya pikir itu aja ini untuk apanya. Tapi dari kontennya sebenarnya sudah oke, cuma letaknya ini tadi. Letaknya ini tidak berurutan dan tidak bisa lah ya. Tidak karena menurut template kan juga nggak sesuai template juga ya. Misalnya kalau pada umumnya jurnal gitu ya, posisinya di mana-mana itu harus diurutkan secara jelas. Di pendahuluan ini sebenarnya kamu sudah ada memasukkan beberapa
body note ya. Body note cuman ini saya lihat ada 6. Sementara di bagian sini tuh di bagian daftar pustaka kamu itu lebih dari 6 gitu ya. Dan yang 6 kamu tulis di konten itu juga ada yang sama ya. Makanya saya selalu ingatkan apa yang kamu tulis di daftar pustaka harusnya ada dalam bentuk body note diisi ataupun dalam bentuk footnote gitu ya. Jadi poinnya paham selalu di catatan apakah body note atau footnote. Kemudian yang kedua ini aturan penulisannya ya. Yang mana yang dahulu, yang mana yang paling duluan, misalnya kayak abstrak, pendahuluan, kemudian metode penelitian, baru landasan teori, baru kemudian hasil dan pembahasan. Itu harus kamu urutkan kembali. Jelas kira-kira kelompok 7, kelompok 8? Jelas. Jelas ya. Jelas. Nanti segera diperbaikin karena ini waktunya juga sudah tidak panjang lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira kelompok 8 ini? Ini untuk diuploadnya kapan ya, Mem? Ya segera mungkin. Kalau kamu nanti sudah perbaiki, kamu coba kasih ke saya dulu, periksa ke saya. Nanti kalau saya bilang sudah oke, baru kamu upload. Seperti itu. Oke, Mem. Oke. Tadi tinggal tata letaknya aja ya, Mem. Kenapa? Tadi tinggal tata letaknya sama body note. Iya. Footnote-nya. Iya betul. Boleh pakai salah satu aja nggak, Mem? Maksudnya? Ya harusnya memang harus salah satunya, nggak bisa dua-duanya. Ini kan sebagian kamu udah pakai body note, ya nggak apa-apa, tambahkan aja. Yang penting apa yang kamu tulis di referensi itu muncul di body note gitu. Apa yang ada di body note gitu, muncul di referensi atau sebaliknya gitu ya. Jadi dia sepadan. Saya pikir karena ini kamu udah beberapa memakai body note, ya nggak apa-apa ya, lanjut aja body note lagi yang lain gitu. Gak usah dicampur dan memang nggak boleh dicampur ya. Oke, ada lagi kira-kira? Enough, Mem. Oke, enough. Oke, sebelum saya tutup saya mau absen dulu. Oke, Ahmad Bukhari ada? Kalah ya. Alwijaya tadi ada yang masuk kayaknya, Alwihu. Enggak, udah keluar lagi. Arjuna ada. Hadir, Mem. Asril Mukmin. Hadir, Mem. Ashrofi Haikal. Azwar Azwan. Hafiz Zaidan. Hadir, Mem. Oke, Husni Mubarak. Ya, Husni nggak ada. Faik nggak ada ya. Muhajidan Arafi. Hadir, Mem. Hadir. Muhammad Aditya Akmal. Hadir, Mem. Hadir. Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Nggak ada. Muhammad Faiz Robbani. Nggak ada. Itu nggak ada. Muhammad Fitra Ramadan. Oh ya udah hapus dia nih. Fitra Ramadan mana? Ada tadi wajah apanya tapi nggak ini. Mem. Ya. Hadir. Hibatullah. Hadir, Mem. Hadir. Hibatullah. Rifki Salahuddin. Hadir, Mem. Rifki Salahuddin mana? Ada. Najwan Zufar. Hadir, Mem. Naufal Amil ada ya. Naufal Arofif. Naufal Arofif nggak ada. Pemakalah tadi Naufal Amil. Pradewa. Hadir, Mem. Hadir. Raja Faiz. Hadir, Mem. Hadir. Oh, enggak. Resnanda. Hadir. Desnanda hadir. Muda ini udah nggak tahu nih gimana wujudnya. Hadir, Mem. Mem, Desnanda hadir, Mem. Iya, Hadir, Daniel Mem. mana? Daniel juga udah jarang masuk ini. Zaki Siraj. Hadir, Mem. Rizky Abi Muda mana nih? Nggak pernah datang nih. Hadir, Mem. Mana Rizky? Mana Rizky Abi Muda? Hadir, Mem. Kamu Tiara Tampu Bolon kamu. Iya, Mem. Akun orang. Oke ya, maybe that's all for today. Any question? No?
Jangan lupa yang lain juga diperbaikin, Cutting. silakan diupload dan kembali lagi saya ingatkan kalau jurnal supaya gampang langsung terkonek ke saya, silakan dimasukin email saya ya supaya terafiliasi. Okay, maybe that's all for today. See you tomorrow ya. Tomorrow seperti biasa saya akan kasih kamu link untuk mengerjakan soal-soal ya. Dan dikerjakan dalam waktu perkuliahan, bukan di luar jam perkuliahan. Kayak kemarin banyak yang Baik, terlambat ma'am. nih mengerjakannya. Baik, ma'am. Nanti kelihatan Siap, dari ma'am. kamu. Okay, thank you for your coming. Thank you for your presentation group 8. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.